Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dalam Berbinaraga. Gembira, semangat tentu saja harus kita lakukan tiap hari. Berolahraga tiap hari tidak masalah, malahan bagus. Jadi begini, ada yang bertanya tentang cobalah latihan perut sesekali. Om, memang latihan perut perut saya tidak bagus. Tidak bagus kawan-kawan, karena kurang latihan juga. Tapi saya akan membagikan sedikit pengertian dulu tentang perut. Perut orang yang six packs rata-rata dibangun adalah dengan cara, sebenarnya bukan dengan cara sit up aja atau yang berkaitan dengan perut saja. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada setiap gerakan atau pekerjaan-pekerjaan yang walaupun tidak pernah melakukan sit up, itu perutnya bisa six pack. Kita lihat ya kawan-kawan yang ada di daerah-daerah pinggir sungai, yang ada kawan-kawan kita yang menggali pasir dengan tenaga manual, oke? Atau menggali batu kali dengan tenaga manual. Mereka tidak pernah melaksanakan sit up. Mereka tidak pernah melakukan yang sifatnya mengangkat perut atau olahraga perut. Tapi kawan-kawan, perutnya bukan aja six pack, ada 10 pack di sini. Tak pernah, mereka hanya bekerja mempergunakan ototnya tiap hari, atau tukang-tukang yang memang bekerja hari-harinya di tempat pekerjaan berat. Sebenarnya six pack atau perutnya menurun itu, kita sebenarnya misalnya kita perutnya kita besarnya, buncit. Kemudian kita ingin fokus ke perut saja. Nehi, tidak akan pernah berhasil. No. Yang bisa berhasil itu kita bentuk semuanya, keseluruhannya. Nah, dengan sendirinya perut menciut, kemudian six pack-nya muncul. Seperti begini kawan-kawan. Nanti kita olah apa saja keuntungannya kita pakai ini. Pakai apa namanya ini? Katrol, tali, dan ember cat sebagai bebannya. Di sini bebannya kita bisa tambah sebenarnya. Jadi kalau kawan-kawan ingin mengecilkan perut, nanti fokus ke perut aja. Banyak kejadian perutnya bisa jadi kram. Kram perut, kawan-kawan, itu berbahaya. Kalau kita berenang di lautan, kram perut bisa kita membuat kita meninggal, tenggelam. Kram perut itu berbahaya. Makanya kalau dalam berolahraga sebenarnya olahraganya keseluruhan, termasuk perut. Jangan perut saja ya. Kalau perut saja olahraganya berbahaya. Oke, itu tipnya dari saya. Jadi olahraga semuanya perutnya akan six pack-nya. Nah, kita olah dulu sekarang berkaitan juga dengan itu. Apa saja keuntungan kita dengan katrol ini? Dengan katrol seperti ini, pembebanan saya sudah buat berapa buah ini. Banyak nih kawan-kawan. Kita masukkan dulu. Ini beratnya ada 55 kilo masing-masing ini. Ini kita masukkan dulu supaya open acting sama kawan-kawan sedikit kan. Kita masukkan. Oke. Nah, dengan ini yang pertama, kawan-kawan yang ingin belajar pull up atau muscle up itu yang sampai begini ke atas, atau pull up yang begini aja, kadang-kadang itu membuat kita trauma. Oke. Kita tidak bisa semangat pull up cuma sampai segini aja, begini aja. Jadi membuat kita trauma terkadang. Jadi kalau membiasakan diri, pertama dulu dengan cara begini. Kita kuatkan otot kita seperti ini dulu. Nah, ini untuk pull up seperti ini caranya kawan-kawan. Caranya kan ini di atas. Pull up itu kan kita menggantung ke atas seperti ini. Kita buat dulu. Kita sampaikan ke dada kita. Nah, ini otot kita seperti ini, kita biasakan dulu. Nah, ini untuk pull up. Jadi kita membiasakan beban-beban ringan dulu dengan repetisi yang banyak. Nah, itu keuntungan pertamanya. Dengan beban yang ringan seperti ini, kita membiasakan otot-otot kita yang untuk pull up. Gripnya, pegangannya, kemudian lengannya, semuanya, sedahu, perut. Nah, untuk pull up, belajar pull up, kita harus tegangkan badan kita semua. Seperti ini. Tengok perut saya kawan-kawan. Nampak? Saya tegangkan. Nah, pull up seperti ini.
Oke? Ulangi dulu seperti ini, membiasakan diri untuk belajar pull up itu seperti ini dulu. Nah, setelah otot-otot pull up itu terbiasa, tambah beban. Nah, bebannya bisa hampir separuh tubuh. Kalau berat badan kawan ada 70 kilo atau 80 kilo seperti saya ini kan biasanya agak berat pull up-nya. Jadi usahakan dulu beban kita itu misalnya 20 kilo, seperti tadi 15 kilo. Kemudian kalau udah agak enak rasanya, tambahkan dulu. Artinya repetisi ini kalau kita mau nambah di atas 20 dulu ya. Jangan kalau di bawah 20 repetisinya bisa kita sanggup, kita nambah berbahaya. Tidak ada kemajuan namanya. Usahakan ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, kalau udah 21 itu tambah bebannya. Nah, tambah beban, biasakan dulu mencapai di atas 20. Karena membiasakan otot-otot itu, kalau kita pull up, kita belajar segini. Jadi otot yang lain tidak, karena pull up itu kan seperti ini harusnya. Kita di atas ini. Itu yang pertama untuk latihan ini. Jadi kita bisa belajar semi push up namanya. Saya kurangi bebannya dulu karena nanti takutnya terlalu berat, tidak bisa saya mencontohkan. Itu yang pertama. Kemudian yang untuk perut juga seperti itu. Nah, dengan untuk perut juga bisa belajar kita muscle up langsung. Muscle up itu yang kita naik ke palang sampai ke bawah, turun lagi sampai ke bawah. Kita belajar dari sini dulu, lebih bagus, lebih efektif lagi untuk belajar pull up dengan muscle up. Kalau muscle up, pull up kan pull up seperti ini. Oke. Kalau muscle, kita kan dari atas langsung ke bawah. Nah, seperti ini. Kita biasakan otot kita itu langsung seperti ini. Nah, caranya sama dengan belajar pull up tadi. Biasakan dulu beban yang ringan. Sampai nantinya bebannya terakhir sama dengan beban kita. Kita tambah aja itu. Embernya ditukar dengan yang lain, dengan besi, dengan apa. Kalau biasanya udah sampai di atas separuh badan kita, kita pull up udah cukup bisa sampai 10. Kalau 20 kita udah bisa repetisinya. Pull up dengan setengah berat badan kita. Berat badan kita 80, 40, kemudian 50. Sekarang semen bisa kita 15 sampai 20. Nah, pull up biasanya bisa kita sampai, pull up yang biasa bisa kita sampai 10 kali. Oke? Nah, kalau udah 10 kali pull up, muscle up bisa kita pelajari lagi. Tambah beban, sesuaikan beban dengan diri kita. Kemudian repetisinya, keuntungan lain, kita bisa berepetisi yang banyak. Ingin banyak repetisi, misalnya 20, 30, 40, bisa aja seperti ini. Dengan cara seperti ini. Misalnya 20 kita udah capek. Nah, kita tidak mau menambah beban, oke? Kita teruskan aja. Berhenti. Teruskan. Dengan beban yang ringan. Itu keuntungannya kita memakai ini. Jadi, intinya kalau kita memakai ini, kita bisa menyegerakan otot kita itu mencapai titik di mana kita ingin pull up. Kita mencapai otot kita itu dikerjakan sampai rentang dia. Jadi kalau kita tidak, kalau pull up biasa atau memakai karet, itu tidak akan sampai ke atasnya. Sampai di sini aja. Jadi otot tidak terkontraksi seperti sampai ke bawah, tidak sampai ke bawah. Itu maksud saya. Keuntungannya kalau kita mau belajar pull up
belajarlah dari sini dulu, membiasakan otot. Itu lebih bagus dengan katrol, dengan tali. Demikian hari ini sedikit. Perut, nah, sama juga dengan itu. Kalau muscle up, perut, tengok perut kita. Dengan belajar seperti ini, masalah perut, kita terkontraksi perut kita, kawan-kawan. Terkontraksi. Jadi kita kan menarik ini kan, memerlukan juga tenaga dari perut. Sehingga perut kita menegang, otot perut menegang. Jadi keseluruhannya seperti di sini, tengok. Artinya waktu saya menarik ini, tengok kawan-kawan. Nah, nampak? Perut kita saya menegang. Perut kita menegang dibikinnya. Nah, itu akan berpengaruh. Pertama tadi masalah perut, kedua masalah cara yang lebih efektif untuk belajar pull up dengan muscle up. Oke? Demikian hari ini kita berbagi tentang cara-caranya yang manyos. Begitu. Terima kasih.